Nah, ini adalah lini masa ya, seleksi guru ASN P3K. Harapannya di bulan Oktober ini sudah dimulai penempatan sampai di awal November penempatan guru lulus passing grade. Bersamaan dengan itu, kita semua sudah menyiapkan segala perangkat yang dibutuhkan untuk seleksi penilaian kesesuaian atau observasi yang akan dilaksanakan sejalan atau bersamaan dengan penempatan guru atau penuntasan guru lulus passing grade. Dan jika masih ada yang tersedia formasi di Desember selesaikan dengan seleksi tes. Jadi Bapak Ibu guru non ASN yang masih belum mendapatkan penempatan jangan khawatir dan mohon bersabar. Sebentar lagi kita akan mulai ya, kita lagi mempersiapkan semuanya dan berkolaborasi dengan seluruh KL lain agar pelaksanaan seleksi ASN PKK dapat berjalan baik. Jadi sabar saja, dalam waktu dekat kita akan memulai prosesnya. Ini kami punya sistem yang sudah terintegrasi di mana sistem ini sudah berkolaborasi dengan SSC ASN PKN, kemudian dengan Dukcapil, dan jika ada data yang berbeda akan segera dapat dideteksi, dan sistem ini juga bisa mendeteksi Bapak Ibu ini sebenarnya P1, P2, P3 atau P umum. Jangan khawatir ya, data kami sudah mendata semua guru-guru yang ada di dalam Dapodiknya. Jadi jangan khawatir akan terkeliru datanya karena semua sudah terintegrasi dalam sistem. Jadi untuk P1 ketika dia sudah mendaftar di aplikasi SSCASN ini nanti, dia akan langsung diumumkan Anda akan ditempatkan di mana. Penempatannya akan di mana, setelah itu P1, individu P1 bisa melanjutkan proses berikutnya, pemberkasan dan persiapan untuk bertugas di sekolah penempatan. Jadi begitu dia daftar, langsung Anda adalah peserta P1 dan akan ditempatkan di mana. P1 itu adalah yang lulus passing grade ya. Nah, namun tadi merujuk dari Ibu PLT Dirjen juga mengemukakan bahwa ada beberapa mata pelajaran yang sudah jenuh di daerah. Itu jadi intinya ada beberapa mata pelajaran itu sudah penuh ada di daerah, jadi tidak mungkin bisa ditempatkan kembali. Nah, untuk hal-hal yang semacam itu, apabila ada P1, pelamar P1 yang belum dapat ditempatkan, dia dapat mengikuti pola observasi. Ini yang tadi dicontohkan juga di pembukaan tadi. Contoh misalnya ada individu P1, dia waktu itu memiliki latar belakang kualifikasi IPA. Padahal saat ini dia sedang mengajar di SD. Nah, ketika IPA itu ternyata sudah penuh di daerahnya dan tidak memungkinkan, ini karena tahun 2022 ini tidak akan ada individu yang saling menggeser. Jadi ketika ada honorer yang sedang menempati suatu sekolah negeri, itu tidak akan kita geser walaupun dengan individu-individu yang walaupun telah memiliki nilai yang lebih tinggi. Jadi sekolah induk itu akan mendapatkan prioritas, gitu kan. Nah, karena mungkin IPA, ini contoh aja ya, karena mungkin IPA di suatu daerah itu penuh, maka dia bisa melamar ke sebagai guru SD karena memang dia selama ini sebetulnya mengajar di SD. Nah, tapi dia tetap harus mengikuti pola observasi, pola penilaian kesesuaian untuk P2 atau P3 misalnya. Jadi dia mengikuti observasi P2 P3 sebagai guru SD. Karena dia kemarin kan lulusnya sebagai guru IPA. Nah, karena daripada dia menunggu sebagai guru IPA, menunggu ketersediaan, mungkin ada yang pensiun entah tahun 2024 atau 2025 misalnya, jika saya ingin bertarung di observasi, itu diperbolehkan. Dia akan mengikuti pola observasi di tempat di mana dia bertugas, misalnya di SD. Nah, semoga menang. Apabila dia menang, maka dia akan ditempatkan di sekolah tempat dia mengajar, di SD saat ini dia mengajar. Selanjutnya ini untuk P1, ini sudah kita ini ya, ini tidak untuk P1 tidak, intinya tinggal tunggu pengumuman yang ada di SSCASN ketika dia daftar ulang. Jadi jangan lupa untuk seluruh guru yang P1, walaupun Anda sudah memiliki passing grade P1, tetap Bapak Ibu
guru P1 tetap harus mendaftar kembali, tetap harus melakukan aktivasi kembali ke aplikasi SSCSN. Nanti tinggal lihat pengumumannya melalui aplikasi tersebut, SSCSN tersebut akan ditempatkan di mana. Nah, sekarang kita konsentrasi untuk yang P2, yaitu penilaian observasi, baik untuk K2 maupun untuk guru honorer negeri yang telah mengajar minimal 3 tahun. Perlu diperhatikan di sini bahwa individu yang dapat melamar ke P2 atau P3 itu guru yang saat ini sedang aktif. Ini agak berbeda dengan tahun 2001 kemarin. Untuk yang tahun 2022 kondisinya harus saat ini dia aktif. Nah, kalau dia kondisi saat ini aktif, dia bisa mengikuti observasi apabila dia telah memiliki 3 tahun masa tugas. Walaupun tidak berturut-turut, sekali lagi, walaupun tidak berturut-turut. Jadi, misalnya dia aktif ya di tahun 2022, 2021 dia tidak aktif, 2020 dia aktif, 2019 tidak aktif, 2018 aktif, 2015 aktif. Nah, ini ketika dikumulasikan lebih dari 3 tahun, dia diperbolehkan untuk mengikuti mekanisme seleksi observasi. Catatannya saat ini dia aktif. Existing saat ini dia sedang aktif. Selanjutnya, ini kami minta tolong ke Bapak Ibu di pemerintah daerah bahwa kita lihat di sini sebetulnya contoh untuk guru ASN. Kita punya guru ASN itu ada 1,3 juta. Namun yang memenuhi beban kerja itu hanya 1,2 juta. Artinya ada sekitar 84.000 ASN yang menumpuk di sekolah, di suatu sekolah. Begitu juga dengan guru non-ASN. Dari 724.000 yang kita punya, hanya 490.000 yang memenuhi beban kerja. Artinya ada sekitar 233.000 yang saat ini menumpuk. Saat ini menumpuk, itu yang tadi Bu PLT Dirjen juga sudah menjelaskan. Nah, pola observasi yang saat ini adalah penilaian di mana tempat dia bekerja apabila sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya tadi dikemukakan oleh Ibu PLT Dirjen bahwa misalnya ada suatu sekolah kebutuhannya ada 3, namun guru non ASN-nya di situ ada 4, maka jumlah yang dapat diterima di sekolah tersebut maksimal adalah 3. Tidak bisa 4-4-nya diterima. Jadi sesuai dengan kebutuhan beban kerja. Sehingga kami mohon kepada Bapak Ibu di pemerintah daerah ya, untuk segera mendistribusikan guru-guru non ASN yang saat ini masih menumpuk di dalam suatu sekolah. Jadi lebih baik dia didistribusikan ke sekolah yang kosong agar dia dapat kemungkinannya terbuka untuk memenangkan mekanisme pola observasi. Gitu. Jadi tidak bersaing dengan sesama temannya yang ada di sekolah induk, intinya itu. Ini kami informasikan bahwa Pemda saat ini kan tidak banyak yang tidak membuka formasi observasi P2 ataupun P3 sesuai dengan jumlah kebutuhan yang ada. Sini saya berikan ilustrasi, misalnya ini yang ada di Juknis ya, Kemendikbudristek di bab 4 bagian B nomor 3 butir I, huruf I. Misalnya ada 4 kebutuhan. Ilustrasinya misalnya ada 4 kebutuhan. Ada sekolah A, B, C, dan D. Ada 4 kebutuhan. Masing-masing kebutuhan juga sudah diisi oleh guru-guru non-ASN. Tinggal kita seleksi saja mana yang bisa mana yang bisa diangkat. Namun misalnya Pemda dari 4 kebutuhan hanya mengusulkan 2 formasi observasi. 2 formasi observasi. Nah kemarin misalnya Pemda sudah memilih. Dia membuka formasi observasi untuk di sekolah A dan sekolah B. Sehingga sekolah C dan sekolah D itu tidak mendapatkan formasi. Nah, di sini ini kami tekankan di sini bahwa individu non-ASN, guru non-ASN yang bekerja di sekolah C maupun di sekolah D itu tetap bisa mengikuti mekanisme seleksi observasi. Guru non-ASN yang ada di sekolah C dan sekolah D, walaupun tidak dibukakan formasi oleh Pemda,
dia tetap bisa melamar mengikuti seleksi mekanisme observasi P2 ataupun P3. Nah, misalnya ternyata yang menang adalah individu guru yang ada di sekolah A dan di sekolah B. Berarti nggak jadi soal. Karena sesuai lokasi pemenangnya, sesuai dengan formasi yang dibuka oleh Pemda. Namun bagaimana apabila yang menang adalah ternyata guru yang ada di sekolah C dan guru non-ASN yang ada di sekolah D. Nah, ini kami tidak membiarkan guru sekolah C dan sekolah D akan berpindah ke sekolah A dan ke sekolah B, sehingga nanti guru non-ASN yang ada di sekolah A dan sekolah B akan terusir. Ini yang kami jaga di tahun 2022. Apabila guru pemenang itu berasal dari sekolah yang tidak ada formasinya, maka formasi yang ada di sekolah A dan sekolah B akan kami pindahkan ke sekolah C dan ke sekolah D. Nah, kursinya pindahin. Sehingga pemenang tetap akan mengajar di sekolah tempat dia bertugas selama jadi honorer. Ketika dia jadi honorer. Jadi formasinya yang dipindahkan, bukan orangnya yang dipindahkan. Ini agar tidak ada kejadian saling mengusir. Selama kebutuhannya ada. Nanti akan dijelaskan. Lalu bagaimana jika kebutuhannya tidak ada? Contoh, ada 4 kebutuhan. Ada sekolah A, sekolah B, sekolah C, dan sekolah D. Sekolah A dibutuhkannya 1 guru, yang ada 1 guru. Sekolah B dibutuhkan 1 guru, tapi tidak ada guru honorernya. Sekolah C dibutuhkan 1 guru, tapi ada 2 guru honorer. Begitu juga dengan sekolah D. Dibutuhkan 1 guru, tapi ada 2 guru honorer. Nah, kebetulan misalnya Pemda membuka formasi di sekolah A. Namun ternyata misalnya, kalau yang menang sekolah A nggak ada masalah, sesuai dengan formasi yang dibuka. Tapi yang menang ternyata adalah sekolah C. Di mana individu guru sekolah C ini itu tidak kebagian jam mengajar yang ada di sini karena sudah diisi oleh temannya yang biasa mengajar, misalnya untuk mata pelajaran matematika misalnya. Yang mengajar itu teman satunya, dia tidak kebagian jam di sekolah C. Maka jika kejadiannya seperti ini, maka formasi dari sekolah A akan kami pindahkan ke sekolah B. Di sini tidak ada guru honorernya. Lalu pemenang yang ada di sekolah C akan kami pindahkan ke sekolah B. Nah, kursinya pindah ke sekolah B, lalu pemenangnya akan kita letakkan di sekolah B. Sehingga sekolah A tetap guru honorernya akan mengajar di situ, sekolah C juga honorernya tetap mengajar di lokasi. Ini yang tertera di Juknis Kemendikbudristek bab 4 bagian B3 huruf C. Lalu terakhir untuk mekanisme penempatan ya. Kondisinya masih sama. Ada kebutuhan di sekolah A, B, C, dan D. Masing-masing 1, sekolah A1, B1, begitu juga dengan C dan D. Sekolah C kelebihan guru, kebutuhannya 1, yang ada guru honornya 2. Sekolah D kebutuhannya 1, honornya ada 2. Nah, kebetulan kasus ini misalnya Pemda memberikan formasi di sekolah A dan sekolah B misalnya. Namun ternyata pemenangnya ada di sekolah C dan sekolah D, di mana pemenang itu merupakan guru non-ASN yang kelebihan, misalnya. Jadi sekolah C dan sekolah D misalnya sudah ada guru ASN-nya misalnya, dan di situ ada guru honorer yang kelebihan beban tugas, kelebihan jumlah guru. Nah, pemenang ini tidak mungkin kita pindahkan ke sekolah lainnya karena masing-masing sekolah A, sekolah B, C dan D itu sudah ada penghuninya semua. Sudah ada penghuninya masing-masing. Kalau tadi kan kasusnya kita pindahkan ke sekolah yang kosong, yang tidak ada guru honorernya. Namun kalau kasus ini ceritanya, guru honorernya juga sudah penuh. Maka yang akan kami lakukan, walaupun dari Pemda menilai yang menang adalah sekolah C dan sekolah D,
maka pusat berhak untuk memenangkan pemenang yang kedua. Kembali ke sekolah A dan sekolah B, maka formasinya tetap akan ada di sekolah A dan sekolah B. Ini tadi makanya kami dari pusat bermohon betul kepada pemerintah daerah, Bapak Ibu yang di pemerintah daerah, agar lakukan penataan guru baik ASN maupun non-ASN sebelum dilakukannya seleksi observasi di tahun 2022 ini. Karena seleksi tahun 2022 ini intinya tidak akan menggeser individu ke tempat yang lain. Individu itu akan diangkat di tempat dia bertugas selama ini.